Hello, what's up seluruh? Kembali lagi di channel Bang Kotan, channel yang akan mereview sebuah film. Kami akan menceritakan sebuah film The Scorched Trials yang rilis pada tahun 2015. Film ini kelanjutan dari film The Maze Runner yang kami bahas sebelumnya. Sebelum itu kita intro sebentar ya seluruh. Di awal film digambarkan bahwa adanya pemisahan paksa antara anak-anak dan orang tuanya. Anak-anak tersebut lalu dibawa oleh kelompok bersenjata tersebut. Lalu scene berpindah ke masa sekarang, di mana Thomas dan kawan-kawan yang diselamatkan pada waktu itu dikurung di sebuah ruangan. Dan di sini mereka bertemu dengan pemilik bangunan tersebut. Pemilik bangunan tersebut bernama Mr. Jason. Dan Mr. Jason menjelaskan bahwa tempat mereka berasal sudah tidak tersisa, dan hanya tempat Mr. Jason lah yang tersisa. Di sini Mr. Jason juga menjelaskan bahwa WKCD pun tidak dapat menemukan tempat tersebut. Mr. Jason membawa mereka untuk mandi dan membersihkan diri masing-masing. Lalu mereka disuntikkan serum dan berolahraga sebelum ke tempat selanjutnya. Thomas dibawa ke sebuah ruangan sendirian untuk bertemu dengan Mr. Jason. Berdua saja. Mereka membicarakan tentang WKCD, dan Thomas memberitahu Mr. Jason bahwa dia pernah bekerja untuk WKCD, dan dia berkata bahwa dia berada di pihak WKCD. Lalu Mr. Jason meninggalkan Thomas begitu saja, dan hanya mengatakan mereka akan bertemu dengan yang lainnya. Mereka berkumpul di ruang makan dan berbincang-bincang dengan beberapa orang. Dan ternyata tidak hanya di Glade Thomas dan kawan-kawannya saja, melainkan ada banyak glade-glade yang tersebar. Di situ ada yang memberitahu bahwa ada anak yang paling lama di situ, dan dia hanya satu-satunya laki-laki yang berada di glade-nya. Tidak menunggu waktu lama, Jason dan pengawalnya datang membawa daftar nama dan menyebutkan nama-nama tersebut. Untuk maju ke depan lalu membawa mereka ke suatu tempat yang mereka kira bahwa akan dibawa ke daerah pertanian yang aman. Pada saat itu, Thomas melihat Teresa sedang dibawa dokter dan suster. Lalu Thomas ingin mengejarnya, namun dihalangi oleh petugas tersebut. Thomas bertanya apakah dia akan baik-baik saja, dan dijawab oleh petugas tersebut bahwa akan baik-baik saja. Thomas dan teman-temannya dibawa ke ruang tidur mereka, dan pintu pun dikunci dari luar. Pada saat Thomas akan tidur, Thomas mendengar ada panggilan, dan Thomas diajak untuk menyusuri sebuah lorong. Anak yang mengajak Thomas itu ternyata anak yang paling lama di situ. Anak tersebut memperlihatkan orang-orang yang dipanggil Jason sebelumnya sedang tertidur dan dibawa ke sebuah ruangan yang anak tersebut belum dapat memasukinya. Thomas pun bingung mengapa dia memperlihatkan hal tersebut padanya, dan anak tersebut menjelaskan bahwa ada yang aneh di tempat tersebut. Lalu Thomas menanyakan nama anak tersebut, dan namanya adalah Aris, dan mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Pada hari berikutnya, Mr. Jason pun mengumumkan kembali nama-nama anak yang akan dibawa olehnya. Di situ Thomas berencana untuk mengetahui apa yang ada di balik pintu yang dilihatnya. Dan Thomas mendiskusikan dengan teman-temannya. Pada saat itu, tiba-tiba Thomas mendapat ide, dan ide tersebut langsung dilancarkannya. Di sini Thomas membuat keributan, dan mereka lalu dipaksa masuk ke kamarnya kembali. Di sini Thomas menunjukkan bahwa dia mendapatkan ID card milik penjaga yang ribut dengannya, dan dia ingin menyelidiki apa yang ada di balik pintu tersebut. Tetapi hal ini ditentang oleh Newt, karena Mr. Jason dan timnya telah menyelamatkan mereka dari WKCD,
dan memberikan makanan serta tempat yang layak. Tapi tiba-tiba Aris datang, seperti malam sebelumnya, dan mereka berdua pun bergegas menyusuri lorong udara tersebut dan meminta teman-temannya melindunginya. Thomas dan Aris pun dapat masuk ke ruangan dengan bantuan ID card yang dicurinya. Di situ mereka pun kaget karena banyak anak-anak yang tergantung di situ. Mereka mengecek satu persatu, dan Thomas pun menemukan ada Teresa di situ. Tetapi ternyata itu adalah Rachel, teman dari Aris. Pada saat itu ada yang datang dan mereka segera bersembunyi. Yang datang adalah Mr. Jason. Dan ternyata Mr. Jason sedang video call dengan Dr. Page dan melaporkan perkembangan yang ada di situ. Dr. Page ingin segera diselesaikan tugasnya dan menanyakan apakah dia sudah menemukan right arm. Dan dijawab belum, tapi sudah menemukan jejaknya di daerah pegunungan. Di sini Dr. Page sangat marah dan Jason pun segera pergi. Mereka berdua segera kembali ke kamarnya masing-masing. Thomas yang panik ingin segera mengajak teman-temannya pergi, namun di sini terjadi sedikit perdebatan. Dan Thomas pun memberitahu bahwa tempat ini adalah WKJD juga. Lalu mereka pun telah pergi pada saat Jason datang. Di sini Aris mempunyai rencana lain, dan saat itu teman-teman Thomas yang belum percaya pada Aris, maka Winston pun mengikutinya. Sisanya ikut bersama Thomas. Saat sedang berlari, mereka bertemu dengan salah satu dokter di tempat itu. Lalu mereka menyandra dokter tersebut. Mr. Jason pun mencari Thomas di CCTV dan menemukan mereka, lalu mengejarnya. Di sini Thomas mencari Teresa dan akhirnya ketemu. Pada saat itu juga pasukan Jason pun datang, tetapi mereka dapat melarikan diri dari tempat itu. Pada saat akan membuka pintu, ternyata ID card tersebut tidak dapat berfungsi. Di sini Thomas dan teman-temannya terpojok. Saat Mr. Jason bernegosiasi dengan Thomas, ternyata pintu terbuka, yang mana dibuka oleh Aris dan Winston. Detik-detik pintu kembali tertutup, hanya Thomas yang tersisa. Namun Thomas dapat melewati pintu tersebut dan langsung merusak mesin pembuka pintu tersebut. Mereka pun dapat melarikan diri dan sampai di sebuah mall yang sudah tidak terawat. Tim Jason pun tetap mencari dan mengejar mereka. Saat sudah aman, di sini terjadilah perdebatan karena mereka bingung dengan rencana Thomas selanjutnya. Di sini Aris menjelaskan bahwa mereka dapat mencari right arm yang ada di pegunungan. Lalu mereka di sini mencari barang-barang yang masih dapat digunakan untuk mereka. Thomas dan Minho pun mencari sampai bawah dan mereka menemukan seseorang, tapi ternyata sudah meninggal. Di sini mereka menemukan pembangkit listrik dan Minho pun menghidupkannya. Di sini para mayat hidup pun mengejar Thomas dan Minho. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya ke arah teman-teman dan menyuruhnya berlari. Mereka terkepung dari segala arah dan Newt tertangkap, langsung diselamatkan oleh Thomas. Mereka berlari di sebuah lorong sampai di ujung. Pada saat itu Winston tertangkap dan terluka di bagian perutnya. Namun mereka semua dapat bersembunyi malam itu dan selamat dari para mayat hidup. Paginya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka mendengar ada pesawat yang melintas. Mereka segera bersembunyi. Di sini mereka melihat di mana pegunungan tersebut dan akan melalui perjalanan yang panjang. Pada saat itu Winston tiba-tiba tergeletak dan perjalanan tetap dilanjutkan, di mana Winston ditandu oleh mereka secara bergantian. Mereka pun beristirahat sejenak di suatu bangunan yang telah runtuh. Di sini Winston terjadi perubahan dan ngomong bahwa dia ingin mati saat sebelum berubah dan tidak mengenal teman-temannya. Lalu teman-temannya merelakan Winston yang ingin bunuh diri supaya tidak berubah seperti mayat hidup. Teman-teman Winston pun melanjutkan perjalanan dengan kesedihan karena harus kehilangan Winston. Pada saat itu, tiba-tiba Thomas melihat ada cahaya. Tapi cuaca yang akan berubah menjadi buruk, mereka pun berlari sekencang-kencangnya. Di sini Minho
terserempet petir, namun masih dapat selamat. Setelah masuk ke sebuah bangunan, mereka bertemu dengan mayat hidup lagi, namun sudah dirantai dan dijadikan penjaga oleh yang punya bangunan. Di sini mereka bertemu dengan seorang wanita, dan wanita tersebut menyuruhnya mengikuti. Dan mereka pun bertemu pemilik perkumpulan itu, yang bernama George. George pun memindai alat yang ada di leher belakang mereka, dan George mengetahui mereka dari WKJD. Mereka pun digantung terbalik di situ karena George akan memberitahu WKJD kalau mereka di sini dan akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. George pun menanyai mereka tentang Red Arm, dan setelah mengetahui tentang Red Arm, George pun meringkasi barang-barangnya dan mengajak Brenda untuk ikut dengannya. Di sini Thomas dan kawan-kawan berusaha untuk melarikan diri, dan di saat bersamaan pasukan WKJD telah sampai di situ. Brenda disuruh ikut menjemput Thomas dan kawan-kawan. Di sini George menyiapkan jebakan bom dan musik. George memberitahu jalan untuk kabur, namun Brenda kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal dan diikuti oleh Thomas. Mereka berdua menggunakan jalan lain untuk keluar dari tempat tersebut sebelum tempat tersebut hancur. Mereka berdua pun selamat dan melanjutkan perjalanan kembali. Di dalam perjalanan mereka mengobrol untuk lebih dekat satu sama lain. Tiba-tiba mereka pun kembali bertemu dengan mayat hidup. Lalu mereka berlari dan menaiki gedung yang sudah runtuh untuk kabur. Saat itu Brenda pun terjatuh di sebuah kaca. Lalu Thomas menolongnya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali tanpa dikejar oleh mayat hidup. Di sini mereka sampai di sebuah kota yang sudah tidak terlihat baik. Namun di situ mereka menemukan sebuah kafe dan ingin bertemu dengan Markus. Mereka pun masuk dengan keadaan mabuk karena dipaksa oleh penjaga di situ sebagai tiket masuknya. Di sini mereka tidak menemukan teman-temannya dan Markus. Brenda yang mabuk pun menggoda Thomas. Di saat mereka sadar, ternyata orang yang memaksa mereka berdua minum itu adalah Markus. Karena George adalah teman lama Markus, sehingga George mengetahui bahwa itu Markus. Dan Markus pun dipaksa untuk memberitahu di mana Red Arm. Setelah mengetahui, lalu mereka pun bergegas menggunakan mobilnya Markus. Sesampai di sana, mereka diserang oleh sniper, dan mereka pun tertangkap. Ternyata yang menangkap mereka mengenal Aris, karena mereka di tempat labirin yang sama. Mereka bernama Harith dan Sonia. Mereka pun lalu membawa Thomas dan teman-temannya untuk ke Red Arm. Dan saat tiba, Brenda pun terjatuh dan akan berubah menjadi Crank atau mayat hidup. Tiba-tiba Brenda akan dibunuh oleh Vince, namun dicegah oleh dokter di sini dan akan melakukan penyembuhan terhadap Brenda. Setelah Brenda mendapatkan vaksin tersebut, lalu tertidur dan membiarkan Thomas menjaga Brenda. Saat Thomas keluar tenda, langsung dipeluk oleh George karena senang dan berterima kasih pada Thomas. Saat mereka merasa sudah aman, tiba-tiba pasukan WKJD datang dan mengetahui tempat persembunyian Red Arm. Hal ini dikarenakan Teresa yang memberitahu WKJD. Terjadilah perang di antara pasukan Red Arm dan WKJD. Di sini semua pun tertangkap oleh pasukan WKJD. Pesawat yang akan mengangkut seluruh anak-anak di situ ada Dr. Page-nya. Saat melakukan pemindahan anak-anak, tiba-tiba menembak dokter dari Red Arm yang bernama Dr. Mary hingga meninggal. Di sini Thomas mengancam akan meledakkan semua yang ada di situ. Tapi saat Thomas ingin menekan tombolnya, tiba-tiba George dan Brenda kembali dan menyelamatkan mereka. Dan yang sudah masuk ke pesawat tersebut tidak dapat melarikan diri. Lalu pesawat tersebut pergi. Saat pagi hari, Red Arm dan Thomas memandangi tempat yang sudah hancur. Vince pun menyuruh mengemasi barang-barang yang masih tersisa dan dapat terpakai. Namun Thomas tidak akan pergi dan akan menyelamatkan Minho yang tertangkap kembali oleh WKJD. Thomas ingin membunuh perempuan tersebut, dan hal itu disukai oleh Harith, dan Vince pun setuju.
dan menanyakan rencananya selanjutnya. Setelah itu film pun tomato. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like dan di subscribe. Boleh juga dibagikan ke teman-teman serta sanak saudara kalian. Jika ingin request film, silakan DM IG saya atau ketik-ketik di kolom komentar. Terima kasih.